Lastri masuk ke dalam rumah, namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam rumah, perasaannya berubah drastis, seperti ada yang menyoroti wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam. Mari kita lanjutkan cerita Restu Wiratmaja kali ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja nonton, silakan tonton part 1, 2, 3-nya. Linknya ada di deskripsi. Dan seperti apa cerita dari Restu Wiratmaja, mari kita dengarkan. Di kamar Lastri. "Dek, kamu sudah tidur?" tanya Bambang. Dia pun membelai rambut Lastri dengan kasih sayang. Namun tidak bagi Lastri. Belayan itu memang benar-benar belayan menyakitkan yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ini. Jadi adik mohon bersabar ya." Bambang mencium kening Lastri dan berucap kembali, "Aku tidak akan mengeluarkan setetes air hina ini untuk siapapun, karena persetubuhan ini adalah persetubuhan bersyarat tanpa menyebabkan atau mengharuskan untuk bernafsu," ucap lelaki biadab itu. Ya tentu Bambang. Ya, nafsu tetaplah nafsu. Tidak ada yang nafsu yang bersyarat, walaupun itu adalah sebuah perjanjian akhir dari keluarga Bambang. Bambang menjalankan apa yang dia inginkan. Kemudian Bambang berjalan meninggalkan Lastri. Betapa sakitnya hati Lastri setelah mengetahui karakter sebenarnya Bambang. Lastri kemudian meneteskan air mata. Dia merasa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan hidupnya. Setelah ditinggalkan anak pertama, Lastri akan merelakan suaminya berada di pelukan sosok wanita yang belum diketahui siapa dia. Keesok harinya, Bambang tidak mengunci kamar. Dia sengaja melakukan hal itu agar Lastri bisa bebas dan mengekspresikan kekalutannya. "Dek, bangun dek," ucap Bambang. Lastri kemudian terbangun. Namun ia terbangun bukan karena Bambang, melainkan bau busuk yang keluar dari Bambang. "Mas, kamu habis dari selokan ya?" tanya Lastri. "Enggak kok dek, enggak. Mas tadi habis tidur yang di kamar satunya. Mas gak mau bangunin kamu sebenarnya gitu," jelas Bambang kepada Lastri. "Kamar lain? Apakah memang Bambang telah melakukan persetubuhan dengan sosok itu?" Lastri mulai berpikir buruk terhadap Bambang. "Kok ini bau busuk banget loh mas?" "Hah? Bau busuk? Padahal mas subuh tadi juga baru mandi loh dek. Masa udah bau? Mandi subuh? Tumben sekali mas." Bambang tidak bisa menjawab. Mandi subuh diidentikan dengan mandi untuk membersihkan setelah melakukan persetubuhan. Lastri terbangun dan berencana untuk mengecek baju dan celana yang kemarin dikenakan oleh Bambang. "Baju sama celana kamu di mana mas?" tanya Lastri. Udah aku cuci dek." "Loh, dicuci? Sejak kapan kamu nyuci sendiri mas?" Bambang mencoba untuk membujuk Lastri agar tidak terlalu kepo dengan apa yang dilakukan semalam. "Kan kamu kecapean toh dek, makanya aku yang nyuci sendiri. Aku takut kalau kamu kenapa-napa." Lastri tahu mata seorang laki-laki yang berbohong dengan mata seorang laki-laki yang jujur, karena wanita pada dasarnya menggunakan perasaan untuk memahami seorang laki-laki. Dan sedangkan seorang laki-laki hanya menggunakan akal dan pengetahuan, perempuan sangat peka soal hal ini. Dek, kamu mau makan?" "Enggak mas, enggak, aku tak mandi aja." "Oh ya wes, baiklah kalau gitu, mas nanti antar ya." Enggak usah mas, kan biasa juga aku mandi, gak usah dianterin." Bambang kebingungan untuk menghadapi Lastri yang realistis ini. "Oh ya udah. Aku barusan mengganti air di bak mandi karena kemarin sangat kotor, makanya aku ganti," jelas Bambang. Lastri tidak peduli dengan kamar mandi.
Dia hanya peduli dengan pakaian yang dikenakan oleh Bambang. Bukan itu saja, dia juga mencurigakan sarung atau apapun yang dikenakan. Lastri langsung menuju ke kamar mandi dan berupaya untuk mencari tahu bagaimana cara rencana yang tidak terendus oleh Bambang. Dia pun melihat beberapa potongan bulu kemaluan yang diyakini adalah punya Bambang. Ini sejak kapan juga Bambang mencukur? Pikiran Lastri sudah mulai kalut. Lastri mengingat-ingat ucapan semalam. Dia tahu betul bahwa Bambang berbicara dengan seorang wanita. Mungkin dia juga akan menemukan beberapa teka-teki di dalam ruangan yang dikatakan sebagai tempat tidur Bambang selama ia mengunci Lastri di dalam kamar. Selesai mandi, Lastri langsung menuju kamar untuk mengganti baju. Ia juga masih mencium bau busuk itu. Entah itu asalnya dari mana. Lastri pun menemui Bambang yang sedang berada di depan rumah sambil menatap ke arah warga. "Dek, sudah mandinya?" tanya Bambang. "Iya ini mas, sudah." Bambang bangkit dari duduk dan mengajak Lastri untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. "Dek, hari ini kita disuruh ke rumah ibu sama bapak. Kamu sudah sehat kan?" tanya Bambang. Setiap kali ada sesuatu masalah janggal, pasti Bambang langsung mengajaknya ke rumah orang tuanya. Katanya ada sesuatu yang penting yang akan mau diobrolin dengan kedua orang tuanya, terkhusus kepada Lastri. Akhirnya Lastri pun menyetujui hal itu. Namun sebelum berangkat, Lastri meminta Bambang untuk menunggu beberapa saat karena ia ingin bersiap-siap. Dengan cepat Lastri melakukan rencananya. Ia langsung menuju ke arah ruangan yang dimaksud. Namun ternyata ruangan itu terkunci. Aneh. Sungguh aneh, baru kali ini ruangan ini dikunci. Apakah di dalamnya sangat rahasia sampai-sampai ada orang yang mau masuk saja tidak boleh, bahkan dikunci? Lastri mencoba untuk bersabar. Dia akan mencari cara untuk masalah ini. "Dek, gimana? Sudah siap-siapnya?" tanya Bambang dari luar. Lastri meninggalkan rencananya. Ia harus lebih bersabar sedikit agar rencananya tidak tercium oleh Bambang. Kemudian mereka berangkat, tepat di dalam kediaman rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo. Pak Atmojo dan Bu Sartika telah menunggu di depan rumah. Kali ini mereka berdua sangat sumringah saat menyambut Lastri seperti orang sangat penting saat itu. "Halo nak, bagaimana kabarmu? Sehat?" tanya Bu Sartika dari jauh. Tumben. Kenapa Bu Sartika dan Pak Atmojo sangat berbeda sifatnya ya? Lastri tidak peduli dengan hal itu. Yang pasti ia sangat mengingat betul bahwa bayinya telah diambil oleh iblis wanita ini. "Ya udah yuk, masuk nak, masuk. Ibu telah membuatmu makanan-makanan enak. Yo, ayo nak, masuk nak," jelas Bu Sartika. Lastri masuk ke dalam rumah, namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam rumah, perasaannya berubah drastis. Seperti ada yang menyoroti wajahnya. Seperti ada yang melihat dengan tatapan tajam yang bengis yang siap memangsa. "Dek, kamu kenapa?" tanya Bambang. Lastri menengok ke segala ruang. Dia mencari sesuatu yang melihat dengan tatapan yang menakutkan itu. "Kamu sehat saja kan, Dek?" tanya Bambang lagi. "Mas, apa perasaanku saja ya? Kok sepertinya ada sesuatu yang melihatku dari jauh dan itu banyak. Tapi kok nggak ada wujudnya ya?" tanya Lastri. Perasaannya bukanlah hal yang salah. Perasaan itu menguat dan terus membuat Lastri ketakutan. "Ayo Nduk, Lastri, ayo makan ya," ucap Bu Sartika. "Iya Bu, iya." Lastri berjalan ke meja. Segala hidangan makanan tersajikan dengan rapi. Lastri kemudian disuguhkan makanan lengkap lauknya. "Makan yang banyak ya Nduk. Nanti kamu harus kuat kalau mengandung lagi," jelas Bu Sartika. Lastri terkejut lagi. Dari mana Bu Sartika bisa memprediksikan hal yang belum diketahui kedatangannya itu? "Ibu tahu dari mana toh?" tanya Lastri. Bu Sartika dan Pak Atmojo tersenyum. Keduanya saling menatap satu sama lain. "Kita yakin kok sebentar lagi kamu akan memiliki anak dan itu adalah cucu kesayangan kami,"
Bambang kemudian meyakinkan Lastri bahwa yang diucapkan kedua orang tuanya itu sebuah motivasi agar Lastri berani hamil lagi. Istirahat ya, sebentar. Lastri melanjutkan makannya. Dia tak peduli lagi dengan perasaan kacaunya yang ingin melakukan sesuatu, yaitu terus bersabar dan menghadapi semuanya ini dengan tenang. Ya tentu agar rencananya tidak kacau atau tercium keluarga Bu Sartika. Setelah selesai, Bu Sartika mengajak Bambang untuk berbicara empat mata dengannya di sebuah kamar. Lastri membututinya dari belakang. Lastri mencoba menangkap apa yang diobrolkan keduanya. "Bagaimana? Kamu telah melakukan hal itu apa belum?" tanya Bu Sartika. "Sudah Bu, tadi malam." "Ingat, malam ini yang terakhir. Jadi kamu harus bisa merahasiakan ini kepada Lastri ya. Jika anak kedua kamu lahir, dia akan selamat." Lastri terkejut mendengarnya. Rasanya baru kali ini dia menemukan manusia yang benar-benar melampaui batas kemanusiaannya. Lastri pun terburu-buru kembali ke tempat semula, karena memang keduanya telah selesai mengobrol. Bambang keluar dari kamar bersama Bu Sartika, sedangkan Pak Atmojo, ia entah kemana semenjak Lastri memakan hidangannya pun hilang dari tempat makan. "Dek, ayo kita pulang," ajak Bambang. Lastri kemudian mengiyakan. Dia tak mau berlama-lama di tempat yang menakutkan ini. Entah kenapa, perasaan Lastri tidak enak. Dia seperti memiliki perasaan buruk yang akan menimpa suaminya. Begitu juga dengan mertuanya. Akhirnya sampai di rumah. Datang malam di rumah Lastri. Kali ini Bambang tidur bersamanya. Hal ini cukup membuat Lastri penasaran. Ia memilih untuk tidur terlebih dahulu di awal. Waktu itu tidak seperti waktu biasanya. Dan kebenaran pun terungkap. Ketika di waktu pagi, Bambang bergerak-gerakkan tubuhnya seperti orang sedang melakukan persetubuhan. Lastri menyadari itu. Namun aneh, semenjak tadi Lastri tidak menyadari kehadiran seorang wanita. Ia juga mendengar suara desaan suaminya yang begitu memekik telinga Lastri. Lastri hanya bisa menangis kecewa. Di sampingnya benar-benar terjadi saat itu. Secara nyata suaminya melakukan hal yang tidak senonoh itu. Setelah usai, suaminya bangkit dan mengecek Lastri apakah ia masih tidur. Dan Lastri memejamkan kedua matanya rapat-rapat agar dia bisa menyembunyikan perasaan dalam hatinya. "Dek, maaf ya, aku melakukan ini demi keluargaku. Maaf ya dek." Ucapan itu keluar dari mulut Bambang. Ia pun mengecup kening Lastri dan bertolak menuju kamar mandi. Lastri tahu suaminya telah usai melakukannya. Lastri pun membuka kedua matanya yang telah senyap penuh air mata. Ia mencium bau air dan benar saja, ada bekas yang benar-benar berjajaran di kasur saat itu. Tidak mungkin suaminya melakukan hal yang saat ini sendiri. Perasaan seorang wanita yang mengetahui suaminya seperti itu merupakan sebuah neraka dunia baginya. Lastri pun hanya bisa berharap bahwa suaminya kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika dia hendak tertidur lagi, Lastri mendengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Dan suara teriakan itu berasal dari suaminya, Bambang. Lastri dengan cepat berlari ke arah kamar mandi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh hal yang tidak terduga terjadi pada suaminya. Lastri melihat suaminya telah tewas dengan wajah membiru. Mas, kamu kenapa mas?" teriak Lastri. Bambang meninggal dunia secara misterius. Denting kematian menggema di seluruh penjuru. Pengumuman akan kematian Bambang menjadi tanda tanya besar. Rumah Lastri penuh akan banyak warga yang ingin mengetahui kematian Bambang yang misterius ini. Dan anehnya, meninggalnya Bambang ini tidak dihadiri oleh orang tuanya, seperti lenyap dan ditelan bumi. Pak Atmojo dan Bu Sartika menghilang dari kediamannya. Keduanya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan akhirnya ada orang pintar yang membuka teka-teki dari kematian Bambang dan memberitahu mengenai perjanjian terakhir yang harus dilakukan. Orang itu bernama Pak Mamat. Pak Mamat datang bersama Suparno dan istrinya yang telah tahu perbuatan jahat Bambang. "Suamimu berada pada keputusan yang membingungkan. Dia terjebak oleh perjanjian kedua orang tuanya. Persetubuhan yang dilakukan suami itu bukanlah suka sama suka." "Maksud Pak Mamat apa?" tanya Lastri dengan nada sedih.
Istri Suparno mencoba menenangkan Lastri yang sedang berduka. Suamimu menyayangimu. Dia melakukan persetubuhan itu dengan ketidaksukaan hatinya. Ia menjalani hal ini agar kamu selamat, jelas Pak Mamat. Jadi suamiku mengorbankan dirinya. Benar, benar. Kedua orang tuanya telah ditarik ke alam lain karena melanggar perjanjian terakhir itu. Cobalah untuk memaafkan suamimu. Aku yakin dia sedang bersedih. Lastri tidak kuasa menahan derasnya air mata yang menetes. Ia merasa gagal karena tidak bisa menjaga suaminya. Dan untuk bayi yang ditumbalkan, kedua bayi itu adalah syarat awal. Jadi berhati-hatilah untuk tidak terjerumus ke dalam pesugihan itu. Lastri juga diminta untuk menjual rumah itu dan kembali ke orang tuanya karena rumah itu telah tercemar oleh bau busuk yang belum juga hilang sampai sekarang. Dan akhirnya dengan terpaksa Lastri menutup masa lalunya. Cerita ini merupakan kesaksian seorang yang benar-benar nyata dan tentu tidak mau disebutkan namanya. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas ini. Saya Restu Wiratmaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.